Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3071. Stephen Lin kembali ke arena. Saat ini, sebenarnya ada lebih banyak orang di arena seni bela diri daripada sebelumnya, dan banyak dari mereka berkulit hitam. Stephen Lin sedikit terkejut, dan hanya setelah pejabat panitia datang kepadanya, dia menyadari bahwa orang-orang yang datang ini sebenarnya adalah pejabat tinggi negara ini. Pejabat yang datang ke tempat kejadian ini mengatakan bahwa mereka ingin menyaksikan kelahiran manusia terkuat di dunia. Adapun mengapa mereka tidak datang sebelumnya, alasannya sangat sederhana. Itu hanya pertandingan sistem gugur, bukan final, tapi sekarang bahwa final ada di sini, mereka, sebagai tuan rumah, tentu saja ingin datang dan melihatnya. Pejabat senior ini tampaknya sangat tertarik dengan Stephen Lin, dan mereka mengatakan banyak hal di sekitar Stephen Lin, mungkin berarti mereka berharap Stephen Lin dapat mencapai hasil yang baik, dan kemudian mereka menyambut grup Lin untuk berinvestasi di kerajaan Sidi atas nama dari pejabat kerajaan Sidi. Stephen Lin tidak menganggap hal ini terlalu serius, karena baginya, pertarungan berikutnya dengan Bok adalah yang paling kritis. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan final dari pertempuran terkuat di dunia berada di depan mata semua orang. Stephen Lin masuk ke arena dengan wajah kosong, dan di saat yang sama, Bok juga masuk ke arena. Yang berbeda dari sebelumnya adalah Bok bersenjata lengkap ketika dia masuk ke arena, pakaian perang raja telah dilepaskan olehnya, dan dia masih memegang tongkat adaksi di tangannya. Hal yang paling keterlaluan adalah dia mengenakan topeng saat ini. Jika menggunakan game League of Legends untuk menggambarkannya, Balke bisa dikatakan muncul dengan kostum tiga dewa. Keduanya berdiri saling berhadapan. Bodoh, apakah kamu yakin aku tidak akan dikendalikan olehnya? Tanya Stephen Lin. Tentu. Jawaban orang bodoh itu sangat tegas. Itu bagus. Stephen Lin menghela nafas lega. Sejujurnya, di matanya, ancaman terbesar di pihak Bok adalah topeng itu. Dia tidak takut Bok akan menggunakan topeng ini untuk mengalahkannya, tapi dia khawatir itu Bok akan menggunakan topeng ini untuk menghinanya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika Bok berpura-pura keluar dan dia berdiri diam, hampir tidak mungkin bagi Bok untuk menyakitinya lagi pula. Lebih dari 90% muatan ada di sana, tetapi topengnya terlalu aneh sekarang. Jika Bok menggunakan topeng untuk mengendalikannya dan membuatnya melakukan sesuatu yang memalukan, itu akan lebih tidak nyaman daripada mengalahkannya. Jadi dia harus memastikan topeng itu tidak mengancamnya. Tuan Lin, apakah Anda siap? Pembawa acara bertanya. Siap. Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu, aku mengumumkan bahwa final terakhir dari pertempuran terkuat di dunia telah resmi dimulai. Pembawa acara berteriak keras. Saat suara tuan rumah terdengar, Bok, yang tidak jauh, menatap Stephen Lin. Stephen Lin juga saling memandang. Tiba-tiba, Stephen Lin merasakan sedikit sakit di kepala, seolah-olah ada sesuatu yang memukulnya. Seiring dengan sedikit rasa sakit ini, kesadaran Stephen Lin juga muncul sedikit kesurupan, tetapi kesurupan ini hanya sesaat, dan kemudian pikiran Stephen Lin dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mutlak. Namun, meski pikirannya jernih, Stephen Lin masih terlihat bingung. Melihat tatapan bingung Stephen Lin, Bok sangat gembira. Dia tidak berharap Stephen Lin terlalu meremehkan musuh. Dia bahkan berani melihat langsung ke dirinya sendiri ketika dia tahu bahwa topengnya bisa mengendalikan orang lain. Berlutut, teriak Bok bersemangat. Baginya, bisa membuat Stephen Lin berlutut di depannya di tempat kejadian dan di depan begitu banyak orang di seluruh dunia lebih penting daripada mengalahkannya secara langsung. Merangsang. Stephen Lin, dengan ekspresi bingung, menatap lurus ke arah Bok, tetapi tidak berlutut. Berlututlah dan panggil aku ayah. Teriak Bok. Orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan gugup.
Jika Stephen Lin benar-benar berlutut dan memanggil ayah saat ini, prestise yang dia bangun sebelumnya akan hilang. Saat ini, Stephen Lin tertawa. Matanya tiba-tiba menjadi fokus, dan ada senyum main-main di mulutnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku di bawah kendalimu? Stephen Lin bertanya. Bok terkejut, dan berkata dengan bersemangat, bagaimana mungkin? Kamu jelas kehilangan kesadaran. Petik 2. Aku hanya menggodamu. Tahukah kamu, kucing menggoda tikus sebentar sebelum memakannya. Lebih baik. Stephen Lin berjalan menuju Bok sambil berbicara. Bok dengan cepat mengarahkan tongkat adaksi ke Stephen Lin, dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa mengalahkanku? Aku punya senjata ajaib, jadi aku tidak percaya kamu akan menjadi lawanku. Stephen Lin mencibir, berkata kepada Bok, berlutut untukku. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin mengendalikan energi gelap dan pergi ke Bok untuk menekannya. Otot-otot Bok menegang, dan dia menatap Stephen Lin dengan heran. Beberapa detik kemudian, Bok menemukan bahwa tubuhnya tidak berubah sama sekali. Dia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, dan menemukan bahwa tangan dan kakinya dapat bergerak dengan bebas. Bab 3072. Penemuan ini membuat Balkes sangat gembira. Selama istirahat, dia telah memeriksa metode serangan dari kebangkitan 3 persepsi, dan tahu bahwa Stephen Lin dapat mengerahkan energi gelap untuk menghadapinya. Dia tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi situasi ini sampai dia pergi ke lapangan. Tanpa diduga, Stephen Lin serangan itu ternyata tidak efektif melawannya. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga sangat terkejut, karena dia menemukan bahwa ketika dia mengerahkan energi gelap untuk menekan Bok, energi gelap tidak dapat jatuh ke Bok. Sepertinya ada lapisan pelindung yang menghalangi energi gelap dari tubuh Balke. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya pada si idiot dengan kaget. Setelan pakaian itu memiliki fungsi kekebalan tertentu terhadap energi gelap. Si idiot menjelaskan. Sial, ini memalukan. Stephen Lin tidak bisa menahan rasa malu di wajahnya. Dia meneriakkan semua kata, tetapi dia berdiri di sana dan tidak menanggapi sama sekali, yang benar-benar merupakan tamparan di wajahnya. Pada saat yang sama, para penonton juga sedikit tercengang. Stephen Lin berteriak untuk membuat orang berlutut, tetapi Bok tidak punya apa-apa. Mungkinkah kebangkitan 3 sensoriknya telah gagal? Hahaha, Stephen Lin, serangan energi gelapmu tidak berguna bagiku. Ketergantungan terbesarmu telah gagal total. Hari ini, kamu pasti akan menjadi kekalahanku. Bok tertawa liar dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin mencoba mengerahkan energi gelap untuk menyerang Bok, tetapi hasilnya masih sama seperti sebelumnya, energi gelap tidak dapat bekerja sama sekali pada Bok. Balke sangat cepat, dan dia datang ke Stephen Lin dalam beberapa langkah, lalu dia menggenggam tongkat adaksi dengan erat, dan menikamnya ke arah Stephen Lin dengan seluruh kekuatannya. Saat tongkat Aidasi tertusuk, laser ditembakkan dari ujung tongkat Aidasi. Pertama kali Bok bergerak, dia langsung menggunakan serangan laser terkuat dari tongkat adaksi. Laser ditembakkan langsung ke Stephen Lin. Laser yang hampir membakar jas raja jauh lebih mematikan daripada sinar laser. Tujuan Balke sangat sederhana, yaitu mengandalkan tongkat adaksi untuk melukai Stephen Lin secara serius, atau bahkan membunuhnya. Stephen Lin melihat sinar laser yang masuk, tanpa mengelak atau mengelak, dia langsung mengangkat tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan mengarahkan telapak tangannya ke sinar laser. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Apakah Stephen Lin ini berencana menggunakan tubuhnya untuk secara langsung melawan laser tongkat Aidasi? Meskipun semua orang tidak tahu seberapa kuat laser dari tongkat Aidasi membakar pakaian perang Bok sebelumnya, dan udara yang mematikan benar-benar mencengangkan. Memelihara. Sinar laser langsung jatuh ke telapak tangan Stephen Lin. Perasaan pertama Stephen Lin adalah panas, dan panas ini meningkat beberapa kali dalam waktu yang sangat singkat.
Perasaan ini seperti dibakar oleh teman sekelasnya dengan korek api ketika dia masih muda. Dia masih SMP saat itu, dan seorang gangster di kelas membakar pantatnya dengan korek api di kelas. Awalnya dia hanya merasa sedikit panas, lalu tiba-tiba merasakan sensasi terbakar. Dia ingat dengan jelas bahwa dia masih melompat pada saat itu, tetapi guru mengabaikannya dan mengeluarkannya dari kelas karena mengganggu kelas. Mematikan persatuan luas sudah mendekati meriam kapal dari kapal perang biasa Titans. Si idiot dengan cepat memberikan penilaian tentang mematikan laser. Stephen Lin tidak mengetahui daya mematikan meriam kapal perang biasa para Titan, tetapi yang pasti daya mematikan benda ini beberapa kali lipat dari sinar laser. Seorang prajurit super dapat menahan sinar laser dengan tubuh fisiknya, dan laser ini, seorang prajurit super mungkin tidak dapat menahannya sedetik pun, karena bahkan dia, yang tubuhnya telah mencapai tingkat tubuh pamungkas Titan, dapat merasakan sakitnya. Namun, itu hanya rasa sakit. Bagi Stephen Lin, rasa sakit adalah hal yang paling murah dan umum. Laser berlangsung sekitar 5 detik. Waktunya singkat, tetapi telapak tangan Stephen Lin terbakar merah. Stephen Lin menghela nafas karena kekuatan laser, sementara yang lain di sekitarnya menghela nafas karena kekuatan tubuh Stephen Lin. Setelah dibakar oleh laser seperti itu selama 5 detik, tangan Stephen Lin tidak meleleh, bahkan tidak ada luka. Apakah ini masih tubuh manusia? Ini. Bok benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, dia pernah terkena laser sebelumnya, jadi dia tahu kekuatan laser, dan hanya dia yang mengenakan pakaian perang yang bisa menahan laser, tetapi Stephen Lin hanya punya satu tangan itu memblokir laser, yang berada di luar imajinasinya. Saat ini, Stephen Lin bergerak. Dengan kilasan sosoknya, dia muncul di depan Bok seolah diteleportasi. Sangat cepat, para penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat ini. Melihat Stephen Lin yang muncul di depannya, meskipun Bok sedikit terkejut, dia juga sedikit senang karena masih memiliki kartu Hall. Kartu trufnya adalah baju perang di tubuhnya. Belum lagi kekuatan super defensif dari Battle Suit ini, ia juga bisa menyerap serangan penyerang lalu mengubahnya menjadi serangannya sendiri. Stephen Lin sangat kuat, tetapi dia dapat mengandalkan pakaian perangnya untuk menahan serangannya, dan dia juga dapat menyerap serangannya untuk digunakan sendiri. Semakin kuat serangannya, semakin kuat serangan baliknya. Baju perang ini hanyalah sebuah artefak melawan Stephen Lin. Semua serangan Stephen Lin pada akhirnya akan kembali ke dirinya sendiri. Tepat ketika Bok berpikir demikian, tinju Stephen Lin mendarat di atasnya. Bab 3073. Tinju Stephen Lin mendarat di tubuh Bok. Tepatnya, itu mengenai baju perang raja. Pada posisi di mana tinju Stephen Lin mengenai, beberapa garis cahaya melintas. Tubuh Bok sedikit gemetar, dan kemudian matanya menjadi terang. Berhasil. Setelan ini berfungsi. Dia bisa menahan serangan Stephen Lin. Yang paling dikhawatirkan Bok adalah serangan Stephen Lin terlalu mesum, melebihi batas atas baju perang ini. Sekarang tampaknya serangan Stephen Lin masih jauh dari batas atas baju perang ini. Memikirkan hal ini, Bok melemparkan tinjunya ke Stephen Lin. Pukulan ini memadatkan kekuatan pukulan Stephen Lin barusan, ditambah dengan kekuatan Bok sendiri, kekuatan penghancurnya telah melampaui pukulan Stephen Lin tadi. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk memblokir. Dengan keras, Stephen Lin mundur beberapa langkah tak terkendali. Ternyata kekuatanku sangat hebat. Stephen Lin merasakan banyak emosi di hatinya, lalu mempercepat untuk datang ke Bok lagi, lalu meninju Bok lagi. Bok tidak takut, dia langsung menahan tinju Stephen Lin dengan tubuhnya, dan pada saat yang sama melemparkan tinjunya ke Stephen Lin. Saat ini, Bok benar-benar menyerah pada pertahanannya sendiri, karena dalam pandangannya, setiap pukulan Stephen Lin adalah untuk menyimpan energi untuk pakaian perangnya. Bang bang bang, serangkaian suara teredam terdengar. Bok, yang benar-benar menyerah pada pertahanan, bertarung bolak-balik dengan Stephen Lin.
Kecepatan Stephen Lin lebih cepat dari Bok, dan hampir setiap pukulan bisa mengenai bagian vital Bok. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa, karena pakaian perang Bok dengan sempurna menyerap serangan Stephen Lin, dan jatuh kembali ke tubuh Stephen Lin melalui tangan Bok. Apa yang disebut mengangkat batu untuk menembak diri sendiri adalah persis seperti yang dikatakannya. Untungnya, pertahanan Stephen Lin sendiri juga sangat kuat, jadi meski serangannya dialihkan kembali ke dirinya sendiri, dia masih bisa bertahan. Selain itu, berdasarkan keyakinannya pada pertahanannya sendiri, Stephen Lin menyerah begitu saja dan memusatkan seluruh perhatiannya pada hasil. Kali ini, pemandangannya langsung indah. Kedua prajurit itu terus menyerang satu sama lain tanpa ada niat untuk menghindari pertahanan. Tinju dan tinju, kaki dan kaki terus berjatuhan di tubuh satu sama lain, dan ada semburan suara teredam di tempat kejadian. Hati semua orang terguncang. Bagi para penonton, pertarungan ini mungkin bukan yang paling naik turun, tapi pasti yang paling bergairah. Pertempuran tinju ke daging membuat semua orang melihat apa yang disebut pertempuran fisik paling murni. Stephen Lin dan Bok bertarung bolak-balik, menghadirkan adegan pertempuran yang seimbang, dan pertempuran yang seimbang seringkali menjadi yang paling menarik. Di lapangan, Balke menjadi semakin bersemangat saat bermain. Saat ini, karena dia telah diberkati oleh kekuatan pukulan Stephen Lin, dia sudah memiliki perasaan bahwa saya memiliki sesuatu di dunia ini. Setiap kali dia memukul, dia merasa bahwa pukulan ini adalah pukulan terkuat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Tinju. Dia menatap Stephen Lin. Pada saat ini, dia mungkin terlalu banyak menonton TV, dan dia benar-benar merasakan simpati untuk Stephen Lin, yang telah bertengkar dengannya sepanjang waktu. Selain warna kulit, dia merasa bahwa Stephen Lin benar-benar lawan yang sangat kuat dan tangguh. Saling meninju seperti ini tanpa menghindar, ini adalah sesuatu yang hanya berani dilakukan oleh petarung paling kuat. Hanya lawan seperti itu yang bisa menandinginya. Mungkin Stephen Lin berpikiran sama, lihat senyum tipis di sudut mulutnya, pasti senyum bahagia yang mau tidak mau dia rasakan. Perasaan bertemu lawannya. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba mundur beberapa langkah. Bab 3074. Melihat Stephen Lin mundur, Balke tidak mengejarnya. Dia berkata, "Saya harus mengatakan bahwa Anda memang lawan yang sangat terhormat. Meskipun Anda ras kuning, Anda telah mendapatkan rasa hormat saya. Pertempuran kita ditakdirkan untuk menjadi pertempuran terkuat abad ini." Stephen Lin memandang Bok dengan ekspresi aneh dan berkata, "Apakah kamu bercanda?" "Hah?" Bok memandang Stephen Lin dengan heran. "Ini hanya pemanasan, yang membuat darahmu mendidih. Dan mengapa kamu baru saja menatapku dengan wajah yang begitu menyedihkan? Apakah kamu tahu bahwa kamu menjijikkan seperti itu?" tanya Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Bok sangat marah. "Saya pikir kami berdua saling menyayangi, tetapi Anda benar-benar menyebut saya celaka. Stephen Lin, kamu akan membayar untuk setiap kata yang kamu ucapkan." Bok berkata dengan gigi terkatup. "Ayo." Stephen Lin mengaitkan jarinya ke Bok. Bok meraung dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin juga bergegas maju dan bertarung dengan Bok. Di luar lapangan, pernahkah kamu memperhatikan cahaya di tubuh Bok jauh lebih terang? Kata Warrior A dengan suara berat. "Sepertinya begitu." Prajurit B berkata dengan heran, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Petik 2. Saya menemukan bahwa semakin kuat gaya pada gaun itu, semakin ringan pula cahayanya. Kata prajurit A. "Jadi, sekarang Stephen Lin telah meningkatkan serangannya?" tanya Wu Zebe. Prajurit A mengangguk. Situasi yang sama juga ditemukan oleh banyak pejuang lainnya saat ini. Mereka dengan jelas melihat bahwa pita di tubuh Balke lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Saat ini, Bok di lapangan tidak mengetahuinya, karena dia sudah dikelilingi amarah. Dia memiliki rasa malu setelah angan-angan, dan rasa malu ini berubah menjadi amarah setelah merasa ekstrim.
jadi saat ini dia telah keluar dari kemarahan. Dia tidak menyadari bahwa kekuatan tinju Stephen Lin meningkat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen Lin menghasilkan lebih banyak pita dengan setiap kepalan yang mendarat di balke. Bahkan orang yang paling bodoh pun telah memperhatikan sesuatu yang aneh saat ini. Juga termasuk Bok. Tentu saja, bukan karena dia melihat Streamer sehingga dia menyadari keanehan itu, karena dia sendiri tidak dapat melihat Streamer di tubuhnya. Dia menyadari keanehan itu karena setelannya menjadi panas. Itu benar, baju perang menjadi panas di bawah serangan konstan Stephen Lin, seperti baju perang sebelumnya yang ditembakkan oleh laser dari staf Aidaksi. Bok meninju Stephen Lin, mundur beberapa kali, dan kemudian menatap pakaian perangnya. Baru setelah melihatnya, Bok menyadari bahwa pakaian perangnya agak merah menyala. Bok mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Suhu permukaan jas itu jauh lebih tinggi daripada suhu di dalamnya, yang memberinya sensasi terbakar. Apa yang terjadi? Bok bertanya dengan kaget. Hampir jelas di mana batasnya, kata Stephen Lin. Apa? Bok menatap Stephen Lin dengan curiga. Lagi pula, benda ini milik Kiaoma. Jika rusak dengan pukulan tanpa memperhatikan, itu akan menjadi buruk, jadi aku bertarung denganmu sebentar untuk melihat di mana batas setelan itu, Stephen Lin menjelaskan. Kamu, Bok terdiam oleh kata-kata Stephen Lin. Kau menulis pertarungan tangan kosong yang luar biasa antara Anda dan saya barusan, tetapi Anda baru saja menguji batas pakaian perang. Orang-orang di sekitar juga tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Stephen Lin ini terlalu mesum, ini sudah menjadi pertempuran yang menentukan dari pertempuran terkuat di dunia, dan dia masih bisa terganggu untuk melakukan hal-hal lain di lapangan. Ini adalah kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Sejauh mana hal seperti itu bisa dilakukan? Satu pukulan. Stephen Lin mengangkat satu jari ke arah Bok dan berkata, aku hanya akan melemparkan satu pukulan lagi. Jika kamu bisa menahannya, aku akan mengaku kalah. Benarkah? Bok bertanya dengan penuh semangat. Sungguh. Stephen Lin mengangguk. Bagaimana jika kamu tidak tahan? Bok bertanya. Maka kamu akan mati, kata Stephen Lin. Wajah Bok membeku, lalu dia berteriak kegirangan, aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Aku punya baju perang untuk melindungiku, dan aku memiliki tubuh yang kaku. Kamu masih bisa memukulku sampai mati. Petik 2. Stephen Lin berkata, ayo. Bok mengaitkan jarinya ke Stephen Lin dan berkata, aku hanya akan berdiri di sini dan tidak bergerak. Aku ingin melihat bagaimana kamu memukulku sampai mati. Ingat apa yang kamu katakan, jika aku menangkap pukulanmu, kamu baru saja mengakui kekalahan. Petik 2. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan kanannya. Otot-otot Bok tegang, dan dia menatap Stephen Lin dengan ekspresi tegas. Saat berikutnya, Stephen Lin bergerak. Ada gelombang debu di bawah kakinya, lalu dia muncul di depan Bok. Stephen Lin menginjak tanah, menggunakan kelembaman tubuhnya untuk meledakkan pukulan bersih di depannya. Pukulan itu dengan cepat ditarik kembali setelah mengenai Bok. Jadi bagi orang luar, tangan Stephen Lin tampak bergerak sedikit, tetapi dia sepertinya tidak bergerak, karena dia meninju dan mengatupkan tinjunya dengan sangat cepat sehingga banyak orang tidak melihat prosesnya sama sekali. Namun, semua orang bisa mendengar suaranya. Ledakan. Suara keras datang dari Bok. Dalam sekejap, pakaian perang di tubuh Bok meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, seolah-olah Bok mengenakan setelan yang penuh dengan lampu LED. Cahaya yang menyilaukan melintas begitu saja, dan saat berikutnya, cahaya itu menghilang. Semua orang yang terangsang oleh cahaya dan harus menutup mata dengan cepat meletakkan tangan mereka dan menatap Bok. Bok berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Di tubuhnya, pakaian perang berubah menjadi merah menyala. Pada saat ini, baju perang di tubuh Bok mulai mundur secara otomatis. Sama seperti air surut,
Zhang Yi terus menyusut, dan akhirnya menyusut ke dalam ring. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ada semburan seruan di tempat kejadian, dan semua orang melihat tubuh Balke, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Saat ini, di tubuh Balke, pakaian di tubuhnya telah berubah menjadi abu dan hanyut terbawa angin. Saat pakaian itu hanyut, tubuh Bok terlihat seperti ini. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah yang mengerikan. Merah menyebar ke seluruh tubuhnya, dari tangan dan kakinya, ke badannya, ke kepalanya. Semuanya berwarna merah, seperti besi yang terbakar oleh api. Semburan asap putih mengepul dari tubuh Bok. Bok masih mempertahankan ekspresi tegang di wajahnya. Embusan angin bertiup, dan Balke menekuk lututnya, berlutut, dan jatuh tertelungkup di atas pasir. Bau daging melayang pergi bersama embusan angin. Bab 3075. Tidak ada yang mengira Bok akrab dengan pukulan Stephen Lin. Staf di lokasi berlari ke lapangan dan menemukan bahwa Balke dalam keadaan terpanggang dan sama sekali tidak bernyawa. Staf medis mencoba membawa Bok, tetapi menemukan bahwa Bok panas terik, seperti sepotong daging panggang yang sudah lama dipanggang. Stephen Lin tidak peduli apa yang mati itu, dan langsung melepas cincin di tangan Balke dan topeng di wajahnya. Dia adalah pemenangnya, dan hal-hal ini secara alami adalah trofinya. Stephen Lin sedikit terkejut melihat cincin di tangannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa jas raja akan menjadi sangat panas dalam waktu singkat setelah menanggung kekuatan yang melebihi bebannya. Ini sama dengan cu komputer, setelah kelebihan beban, akan memanas. Jika cu terlalu panas, bisa menggoreng telur, dan jika setelan raja terlalu panas, bisa memanggang orang. Pada saat ini, sorakan terdengar. Stephen Lin melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang di sekitarnya bersorak. Sepertinya aku telah memenangkan gelar yang terkuat. Stephen Lin kembali sadar, dan dia membunuh musuh terakhir, dan dia telah memenangkan gelar yang terkuat di dunia. Namun, Stephen Lin sedikit bingung. Karena saat ini, dia tidak merasakan kegembiraan atau kegembiraan, seolah-olah ini adalah hal yang sangat sederhana dan alami. Stephen Lin memandang kerumunan yang bersorak di sekelilingnya. Dia sangat ingin membuat dirinya bahagia seperti orang-orang ini, dan bahkan ingin membuat dirinya lebih bahagia dari orang-orang ini, lagi pula dia memenangkan kejuaraan. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa melakukannya. Dia telah menunggu begitu lama untuk pertempuran yang terkuat di dunia, dia telah menunggu begitu lama untuk gelar yang terkuat di dunia, dan sekarang dia mendapatkannya, tetapi dia tidak seheboh yang dia bayangkan. Apa yang dirasakan Stephen Lin saat ini hanyalah kesepian tanpa akhir. Baginya, bahkan jika semua prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia ini bertarung bersama, tidak cukup baginya untuk bertarung beberapa kali. Apa yang sulit di mata orang lain menjadi mudah dilakukan di matanya. Semacam rasa dingin yang akan sangat dingin menyelimuti Stephen Lin saat ini. Stephen Lin akhirnya mengerti arti dari sebuah kalimat, tak terkalahkan, betapa sepinya itu. Tuan rumah dengan bersemangat bergegas ke arena dan memeluk Stephen Lin dengan erat. Stephen Lin sedikit mengernyit dan mendorong lawan menjauh. Tuan rumah tertegun sejenak, tetapi segera berkata sambil tersenyum, "Selamat, Tuan Lin, selamat telah memenangkan gelar orang terkuat di dunia. Ini adalah gelar orang terkuat dengan kandungan emas tertinggi sejauh ini. Untuk kamu, judul ini artinya apa? Apa artinya itu?" Stephen Lin melihat mikrofon yang diserahkan oleh pembawa acara dan berpikir keras. Dia telah mengejar untuk menjadi lebih kuat sepanjang waktu, dan menjadi yang terkuat telah menjadi keinginannya yang telah lama disayanginya, tetapi ketika semua ini datang suatu hari, dia malah menjadi bingung. Apa arti gelar yang terkuat? Pohon kehidupan masih ada, Bogut dikatakan masih hidup, ada juga Illuminati, dan Su Zhenping. Musuhnya selalu ada, jadi apa gunanya dia menjadi yang terkuat di dunia? Ini hanyalah perjalanan lain, karena di masa depan, dia akan menggunakan gelar ini untuk mendirikan masyarakat Taisan,
dan kemudian membuktikan kekuatannya dengan Illuminati Su Zhenping, dan mungkin juga bekerja sama dengan pemimpin pohon kehidupan untuk mendapatkan mayat hidup Bo Gu ini membunuhku. Banyak jalan yang tampaknya telah mencapai ujung, nyatanya, setelah mencapai ujung, mereka menemukan bahwa ada jalan lain di belakang ujungnya. Karena itu, apa gunanya bergerak maju? Tuan Lin. Tuan rumah melihat bahwa Stephen Lin tidak berbicara, jadi dia mengingatkannya. Oh. Stephen Lin kembali sadar, melihat ke kamera di depannya dan berkata, gelar terkuat di dunia. Tidak berarti banyak bagiku. Aku harus makan dan minum. Selanjutnya saya mungkin akan ada beberapa langkah besar, harap nantikan mereka. Dan di sini saya juga ingin memberitahu semua lawan saya bahwa yang akan Anda hadapi di masa depan bukan lagi Stephen Lin, tetapi Stephen Lin, orang terkuat di dunia. Petik 2. Tuan. Kata-katanya mendominasi, jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Lin, langkah besar apa yang Anda bicarakan? Bisakah Anda mengungkapkan sesuatu terlebih dahulu? Tanya pembawa acara. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Yah, sepertinya perlu waktu bagi kita untuk mengetahui apa langkah besar Tuan Lin. Baiklah, mari kita hentikan wawancara ini untuk saat ini. Tuan Lin, tolong istirahatlah. Kami akan segera mengatur upacara penghargaan. Tanda seru petik 2, kata tuan rumah. Stephen Lin mengangguk, berbalik dan meninggalkan lapangan dengan harta rampasannya. Begitu dia keluar dari pengadilan, seorang pejabat senior dari kerajaan Sidi yang pernah bertemu sebelumnya datang ke Stephen Lin. Stephen Lin ingat nama orang ini, yang tampaknya adalah Corbett. Bab 3076. Tuan Lin, selamat. Corbett dengan hangat berjabat tangan dengan Stephen Lin. Terima kasih. Meskipun Stephen Lin merasa sedikit melankolis saat ini, dia berjabat tangan dengan pihak lain dengan sangat sopan dan berterima kasih padanya. Tuan Lin, saya akan menjadi tamu kehormatan untuk memberi Anda trofi dan sertifikat kehormatan terkuat di dunia. Bagi saya, ini adalah hal yang sangat terhormat, kata Corbett. Itu sama untukku, kata Stephen Lin. Kalian semua menyingkir, dan biarkan kamera itu mengarah ke tempat lain, kata Corbett kepada anak buahnya. Mendengar ini, Stephen Lin sedikit terkejut. Setelah itu, anak buah Corbett membubarkan orang-orang di sekitarnya dan juga memutar arah kamera yang jauh. Tuan Lin, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, kata Corbett dengan suara rendah. Tolong beritahu saya ada apa, kata Stephen Lin. Pertempuran ini sangat seru, dan banyak senjata magis muncul selama pertempuran, seperti topeng bok, tongkat Kiaoma, Del. Sekarang benda-benda ini ada di tangan Anda dan menjadi trofi Anda. Yang Mulia Raja mempercayakan saya untuk bertanya kepada Anda, apakah Anda berniat menjual barang-barang ini? Kami bersedia membeli barang-barang ini di tangan Anda dengan sangat tulus, kata Corbett. Benda-benda ini milik teman-teman saya kecuali topengnya, dan saya akan mengembalikannya ke pemilik aslinya, kata Stephen Lin. Tuan Lin, itu yang saya katakan, tetapi semuanya ada harganya. Petik 2. Sekarang itu adalah piala Anda, dan itu milik Anda. Ini adalah aturan adat. Anda memiliki hak mutlak untuk membuang barang-barang ini. Saya tahu bahwa Anda adalah saat ini menghadapi situasi keuangan yang ketat. Meskipun saat ini telah mereda, pasti akan tegang di masa depan. Jika Anda dapat menjual barang-barang ini kepada saya, maka dilema yang Anda hadapi saat ini secara alami akan terpecahkan. Jangan ucapkan selamat tinggal ya, Raja, kami bersedia menghabiskan 10 miliar dolar AS untuk membeli hanya satu setelan itu. Selain itu, kami bersedia bekerja sama dengan grup Lin Anda sebagai sebuah negara. Saya pikir inilah kekurangan grup Lin Anda sekarang, bukan? Kata Corbett dengan senyuman. 10 miliar dolar AS. Stephen Lin agak terkejut ketika mendengar seluruh kutipan. Bahkan sebuah kapal induk akan menelan biaya kurang dari 10 miliar dolar AS. Raja bersedia menghabiskan 10 miliar dolar AS untuk membeli jas raja.
Apa kesepakatan yang bagus? Ya, Anda juga tahu bahwa dalam situasi saat ini di mana semakin banyak negara adidaya, keamanan telah menjadi masalah yang paling menyusahkan bagi mereka yang berkuasa. Jika ada gugatan itu, faktor keamanan raja kita tidak diragukan lagi. Itu akan mencapai nilai penuh, dan Anda mungkin satu-satunya di dunia yang memiliki kemampuan untuk menyakiti raja kami, kata Corbett. Itu dia. Stephen Lin agak memahami pemikiran raja tentang kerajaan Westland. Meskipun kerajaan Westland adalah negara maju di Afrika, itu juga merupakan negara dengan sistem monarki. Raja mewakili segalanya di negara ini, jadi raja kerajaan Westland membelinya. Sangat masuk akal untuk melindungi diri Anda dengan pakaian perang dengan pertahanan yang luar biasa. Selama Anda menganggukkan kepala, kami dapat mentransfer uang ke rekening Anda dalam waktu 10 menit, dan Yang Mulia Raja akan datang ke tempat kejadian untuk memberikan penghargaan secara langsung kepada Anda, yang juga merupakan kehormatan tertinggi untuk Anda. Cooper kata Tuan Corbett, sejujurnya, saya sangat tersentuh dengan lamaran Anda, tapi setelan ini milik teman saya. Meskipun dia adalah trofi saya tidak pernah berpikir untuk mengambilnya sebagai milik saya. Saya akan mengembalikannya ke temanku, jadi aku minta maaf, Stephen Lin berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Lin, menurut penyelidikan kami, ketika keluarga kerajaan yang korup menemukan jas ini, mereka membelinya hanya dengan $1 juta. Mereka juga membelinya dari orang lain. Sekarang Anda menjualnya kepada kami, mungkin mereka tidak akan memilikinya pendapat, kata Corbett. Saya tidak punya pilihan, mungkin Anda bisa melakukan ini, saya akan mengembalikan pakaian itu kepada teman saya, dan kemudian Anda dapat berbicara sendiri dengan teman saya, kata Stephen Lin. Tuan Taylor, tanya Corbett. Ya, setelah saya mengembalikan pakaian itu kepadanya, terserah dia apa yang ingin dia lakukan dengan itu, kata Stephen Lin. Baiklah kalau begitu, kami akan mempertimbangkan masalah ini. Corbett mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian bertanya, mari kita mulai dengan pakaian perang. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik untuk menjual barang lain. Raja kita setuju. Juga sangat tertarik dengan topeng itu. Petik 2. Saya akan mengembalikan barang-barang teman saya, dan untuk topengnya, saya juga menggunakan benda ini, jadi saya benar-benar minta maaf, kata Stephen Lin tak berdaya. Yah, karena itu masalahnya, kami tidak akan memaksamu lagi, Tuan Lin, selamat lagi. Aku pergi dulu, kata Corbett sambil tersenyum. Oke. Stephen Lin mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Corbett. Corbett berbalik dan pergi, menghilang di depan Stephen Lin. Stephen Lin duduk di kursinya sebentar, lalu Taylor, Kiaoma, dan Solo semuanya datang di depannya. Meskipun ketiganya belum pulih, mereka sudah memiliki kemampuan untuk bertindak. Setelah mendengar bahwa Stephen Lin telah memenangkan gelar orang terkuat di dunia, mereka bertiga tidak tahan lagi, jadi mereka menghentikan perawatan dan lari ke Stephen Lin. Stephen Lin tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, dan mengembalikan baju perang raja dan tongkat kerajaan Adaksi kepada Taylor dan Kiaoma. Bab 3077. Ini, Taylor melihat jas raja di tangannya, dan terlalu bersemangat untuk berbicara. Terima kasih, Tuan Lin. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Kiaoma lebih tenang, jadi dia masih bisa berterima kasih kepada Stephen Lin. Sama-sama. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, kami adalah teman, dan wajar bagi kami untuk saling membantu. Bisa merasakan keindahan padang rumput Afrika, kata Kiaoma. Aku akan pergi di masa depan, aku sangat merindukan padang rumput. Stephen Lin tertawa. Beberapa orang sedang mengobrol, dan staf panitia bergegas. Kabar baik, semuanya, kata staf bersemangat. Kabar baik apa? Tanya Taylor ingin tahu. Menurut berita terbaru yang kami terima, untuk menunjukkan dukungan untuk pertempuran terkuat di dunia ini,
Raja Kerajaan Westland untuk sementara waktu memutuskan untuk memindahkan upacara penghargaan dari sini ke istana. Dan Raja sendiri yang akan hadir penghargaan untuk semua orang. Hadirin sekalian, ini tapi pejabat Kerajaan Westland telah memberikan dukungan penuh untuk acara ini. Para staf tertawa. Hehe, Raja ini cukup jantan, kata Taylor sambil tersenyum. Raja Kerajaan Westland adalah orang terkemuka di seluruh Afrika, kata Kiaoma. Stephen Lin sedikit mengernyit ketika mendengar apa yang dikatakan staf meskipun sepertinya hal yang baik, dia selalu merasa sedikit aneh. Semuanya, mari bersiap-siap untuk pergi. Tidak hanya Tuan Lin akan diberikan penghargaan kali ini, tetapi semua orang juga akan diberikan penghargaan bersama, kata staf tersebut. Baiklah, ayo pergi, kata Taylor. Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, sekelompok orang meninggalkan tempat tersebut dan pergi dengan helikopter lagi. Hanya saja kali ini semua orang tidak kembali ke hotel sebelumnya, melainkan naik helikopter langsung kembali ke Bulala, ibu kota Kerajaan Westland. Setelah lebih dari setengah jam penerbangan, helikopter mendarat di bandara kecil di tengah Bulala. Penjaga kehormatan dari istana sudah lama menunggu. Setelah Stephen Lin dan yang lainnya meninggalkan bandara, mereka mengikuti Stephen Lin dan konvoi mereka menuju istana, bernyanyi dan menari sepanjang jalan. Mobil melaju sangat lambat, Stephen Lin duduk di dalam mobil dan melihat keluar jendela. Meskipun negara ini adalah negara terkaya di Afrika, namun esensinya mirip dengan negara-negara monarki Afrika lainnya. Sebagian besar kekayaan negara berada di kantong raja saja, sehingga pembangunan negara secara keseluruhan tidak terlalu baik. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain di Afrika, pembangunan negara Sidi berkali-kali lebih baik, dan mungkin mendekati tingkat pembangunan kota-kota lapis kedua di negara panjang. Ada semakin banyak raja di Afrika. Solo, yang duduk di sebelah Stephen Lin, berkata dengan emosi. Ya, Stephen Lin mengangguk. Lebih dari 100 tahun yang lalu, hampir tidak ada yang disebut raja di Afrika. Mereka semua adalah kepala suku, dan negara itu pada dasarnya diperintah oleh rezim tertentu. Namun, sejak raja pertama muncul di Afrika lebih dari 50 tahun yang lalu, ini kebiasaan menjadi raja rupanya sudah menyebar di Afrika, sehingga kini sudah ada lebih dari selusin raja di Afrika. Raja-raja ini pada dasarnya dibuat oleh kudeta, dan setelah beberapa dari mereka digulingkan, penguasa baru akan memilih untuk tetap menjadi raja baru. Stephen Lin menganggapnya cukup ajaib, karena monarki feodal merupakan regresi sosial, yang jarang terjadi dalam masyarakat nyata. Tidak lama kemudian, konvoi itu melaju ke istana. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin melihat istana Raja Kerajaan Sidi. Istana ini dikatakan lebih besar dari kota terlarang, tetapi dari segi latar belakang sejarah, istana ini jauh lebih rendah dari kota terlarang. Istana telah diperbaiki selama 10 tahun dan mencakup area yang cukup luas sebesar 2 kota terlarang. Terdapat istana-istana mewah yang tersebar di dalamnya, konon pemilik istana adalah selir raja atau anak raja. Konvoi itu akhirnya berhenti di depan salah satu istana terbesar. Gerbang istana sudah penuh dengan orang-orang yang mengenakan kostum nasional mereka. Orang-orang ini bernyanyi dan menari, mengucapkan selamat datang kepada Stephen Lin dan yang lainnya. Stephen Lin dan yang lainnya masuk ke istana di bawah kepemimpinan para pejabat. Di istana, Stephen Lin bertemu dengan Raja Negara Barat. Itu adalah pria kulit hitam yang kuat dengan tinggi sekitar 1,8 meter, mengenakan satu set pakaian cantik. Sebelum datang ke sini, Stephen Lin sudah memeriksa informasi orang ini. Nama orang ini adalah Cameron. Dia berusia sekitar 60 tahun ini. Reputasinya tidak buruk, setidaknya dibandingkan dengan beberapa panglima perang yang haus darah. Dia masih baik hati, dan dia tidak pernah melakukan hal yang memusnahkan suku atau ras. Melihat semua orang muncul, Cameron berdiri dari singgasananya sambil tersenyum dan berkata, "Selamat datang semua orang kuat dari seluruh dunia."
Senang melihat kalian semua di istanaku. Stephen Lin dan yang lainnya berjalan di depan Cameron. Dia menepuk dadanya dengan tangan kanannya alih-alih membungkuk. Lagi pula, mereka bukan dari Westlands, dan mereka termasuk yang terbaik di setiap benua. Tidak perlu melakukan ini kepada Raja Afrika seperti Cameron. Berlutut. Bab 3078. Cameron tidak peduli dengan etiket dengan semua orang. Dia tersenyum dan mengangguk dengan semua orang dan membiarkan mereka duduk. Semuanya, kata Cameron setelah melirik semua orang sambil tersenyum, panggung untuk upacara penghargaan sedang dibangun, dan diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar 1 jam. Selama periode ini, Anda dapat mengunjungi istana saya, bukan? Aku menyombongkan diri, istanaku adalah istana terbesar dan termewah di dunia. Petik 2. Bolehkah aku mengunjunginya? Tanya Taylor bersemangat. Tentu saja. Jika Anda perlu berkunjung, saya dapat mengatur pejabat dari istana untuk menjadi pemandu wisata Anda, kata Cameron. Tidak apa-apa, aku benar-benar ingin melihat perbedaan antara istanamu dan istana kami, kata Taylor. Taylor, satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang, kata Stephen Lin. Ini tidak lebih dari jalan-jalan keluar, kata Taylor sambil tersenyum. Stephen Lin sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Lagi pula, Taylor dan dia hanyalah teman, bukan bawahan. Belakangan, banyak orang yang menyatakan ketertarikannya pada istana seperti halnya Taylor. Tentu saja, Cameron dengan antusias mengatur agar orang-orang menjadi pemandu wisata bagi orang-orang tersebut dan mengajak mereka berkeliling istana. Stephen Lin tidak begitu tertarik, jadi dia masih duduk di istana, dan hanya ada beberapa orang yang duduk bersamanya di istana saat ini. Tuan Lin. Cameron memandang Stephen Lin dan berkata, meskipun kerajaan Westland kita berjarak ribuan kilometer dari kerajaan Panjang, saya sudah lama mengagumi Tuan Lin. Saya dapat menganggap diri saya sebagai salah satu teman Anda. Saya punya penggemar. Petik 2. Terima kasih Raja atas cintamu. Stephen Lin tersenyum. Alasan mengapa istana saya digunakan sebagai tempat untuk penghargaan kali ini terutama karena Tuan Lin, Anda telah memenangkan gelar orang terkuat di dunia. Jika Anda tidak memenangkan gelar orang terkuat di dunia, orang lain tidak akan melakukannya. Memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Penghargaan diberikan di istana kerajaan, kata Cameron. Oh. Stephen Lin agak terkejut ketika dia mendengar Cameron mengatakan ini, dan dia bertanya, apa yang mulia ketahui tentang saya? Saya tahu banyak, titik. Cameron tersenyum dan memberitahu Stephen Lin bahwa saya berbicara tentang beberapa hal, pada dasarnya itu adalah beberapa peristiwa besar, seperti memperoleh medali federal, seperti memperoleh gelar Raja Suci, dan menjadi direktur klan naga, yang benar-benar mengubah klan naga dan seterusnya. Meskipun ini adalah hal-hal yang telah beredar luas, namun mampu membuat seorang raja mengatakannya seperti beberapa harta saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa raja benar-benar penggemarnya. Menghadapi penggemar seperti itu, Stephen Lin juga menjadi lebih hangat dan lebih banyak mengobrol dengan Cameron. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan Taylor dan yang lainnya juga kembali ke aula utama satu demi satu. Terlihat bahwa mereka cukup puas dengan perjalanan wisata ini, dan semua orang tersenyum. Saat ini, pejabat istana datang untuk melaporkan bahwa panggung untuk upacara penghargaan telah disiapkan. Cameron bangkit dari singgasana dan berkata, semuanya, tolong ikuti saya ke alun-alun. Petik 2. Setelah berbicara, Cameron berjalan keluar aula. Semua orang bangkit dan mengikuti. Di luar aula utama, panggung pemberian penghargaan telah disiapkan di alun-alun di depannya. Ada band-band kuningan di sekitar panggung, yang terlihat jauh lebih baik daripada panggung yang dibangun oleh panitia sebelumnya. Stephen Lin dan yang lainnya maju ke depan panggung dan duduk. Tuan rumah panitia mengambil mikrofon dan memulai upacara penghargaan. Solusi pertama adalah gelar pembangkit tenaga listrik dunia. Semua orang kecuali Stephen Lin memiliki gelar ini, tentu saja,
Beberapa orang tidak dapat datang ke tempat kejadian untuk mengklaim gelar ini karena mereka sudah mati. Pada akhirnya, ada 7 orang yang menerima gelar tersebut. Mereka juga menjadi satu-satunya 7 kekuatan dunia yang diakui di dunia ini. Kemudian giliran Stephen Lin. Stephen Lin memenangkan gelar yang terkuat di dunia, dan semburan hormat dan tepuk tangan terdengar di tempat kejadian. Stephen Lin naik ke podium dan mengambil alih sabuk emas yang melambangkan yang terkuat di dunia dari Raja Cameron. Stephen Lin mengangkat sabuk emas di atas kepalanya, dan adegan ini segera disiarkan ke seluruh penjuru dunia oleh kamera langsung. Sejak itu, gelar Stephen Lin sebagai yang terkuat di dunia resmi ditetapkan. Bahkan di era jus buah yang merajalela dan ledakan nilai kekuatan, Stephen Lin masih berdiri di puncak semua prajurit seperti 2 tahun lalu. Ini adalah era milik Stephen Lin. Dari segi kekuatan pribadi saja, Stephen Lin sudah tak terkalahkan. Tidak lama kemudian, upacara penghargaan berakhir. Stephen Lin turun dari podium. Pejabat istana datang dan berkata kepada Stephen Lin, "Tuan Lin, Yang Mulia Raja telah menyiapkan jamuan latihan untuk Anda, tolong ikuti saya ke ruang jamuan." Stephen Lin mengangguk dan mengikutinya ke ruang jamuan. Aula perjamuan terletak di istana lain, yang juga sangat indah. Cameron telah memenuhi persahabatan Tuan Tanah dan mengatur jamuan latihan yang sangat kaya untuk semua orang. Pada saat makan selesai, malam telah tiba. Stephen Lin melihat bahwa waktunya hampir sama, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Cameron, dan hendak meninggalkan istana dan kembali ke kerajaan naga. Saat ini, seorang pejabat buru-buru mendekati ruang perjamuan. Yang Mulia Raja sedang tidak sehat, balai harta karun telah dicuri. Teriak pejabat itu penuh semangat. Bab 3079. Aula perjamuan yang awalnya menyenangkan langsung menjadi sunyi, hanya napas cepat pejabat itu. Stephen Lin mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Cameron meletakkan gelas anggur di tangannya, mengerutkan kening dan bertanya. Yang Mulia, penjaga di Balai Harta Karun baru saja menerima berita bahwa Balai Harta Karun telah dicuri, dan mutiara malam Arktik yang Anda hargai telah hilang. Kata pejabat itu dengan bersemangat. Apa? Cameron bertanya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Arctic Night Pearl hilang. Itu diwariskan kepadaku oleh ayahku. Apa yang kamu lakukan untuk memakannya? Bagaimana bisa dicuri? Tidak jelas bagaimana mutiara malam Arktik dicuri dan kami sedang menyelidiki, kata pejabat itu. Bawa aku untuk melihat, kata Cameron, dan buru-buru keluar dari ruang perjamuan. Di tengah jalan, Cameron berhenti, memandangi orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Semuanya, harta di istana telah dicuri. Silakan tinggal di istana sebentar sampai Anda menemukannya. Bahwa barang-barang itu dicuri oleh salah satu dari kita." Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tentu saja aku tidak akan terlalu skeptis, tetapi istana dijaga ketat, dan sulit bagi orang luar untuk menyelinap masuk ke istana untuk mencuri barang, jadi pencuri hanya orang-orang di istana. Jangan tidak sabar, semuanya. Saya akan mengatur agar seseorang segera mencari. Seharusnya pencuri itu akan segera ditemukan, dan semua orang akan terus minum, kata Cameron. Mendengar apa yang dikatakan Cameron, Stephen Lin tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa diam. Lagi pula, dia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Namun, Stephen Lin merasa ada yang tidak beres di hatinya. Dia tidak pernah kehilangan benda ini. Mengapa dia memilih kehilangannya saat menunggu seseorang datang ke istana? Terlebih lagi, orang-orang seperti saya ini datang ke istana, dan raja mengundang mereka masuk. Mengingatkan pada fakta bahwa dia telah menolak pembelian jas raja oleh Corbett dengan banyak uang sebelumnya, Stephen Lin selalu merasa bahwa hal-hal ini tampaknya berhubungan secara samar satu sama lain. Stephen Lin memandang Taylor di sampingnya. Kebetulan Taylor juga melihatnya, dan berjalan dengan membawa gelas anggur. "Tuan Lin, ini bersulang untukmu," kata Taylor. "Istana ini telah kehilangan segalanya, bisakah kamu masih meminumnya?" tanya Stephen Lin.
Itu tidak ada hubungannya dengan kita jika mereka kehilangan sesuatu, bagaimanapun juga, aku tidak mencurinya. Taylor mengangkat bahu dan berkata, "Kamu baru saja keluar untuk berkunjung, kemana kamu pergi?" Stephen Lin bertanya. "Berjalan saja di sekitar istana di sebelahnya. Kamu juga tahu bahwa aku berasal dari keluarga kerajaan-kerajaan busuk dan telah tinggal di istana kerajaan negara busuk, jadi aku sedikit penasaran dengan istana kerajaan di Afrika," kata Taylor. "Apakah kamu sudah pergi ke Treasure Hall?" Stephen Lin bertanya. "Saya pergi, tetapi pejabat mereka membawa saya ke sana pada waktu itu. Saya mengunjunginya. Memang banyak hal baik di dalamnya, tetapi masih belum sebanding dengan rumah harta karun istana kerajaan negara kita yang busuk. Jika saya punya kebetulan, aku bisa mengajakmu. Coba lihat," kata Taylor sambil tersenyum. "Apakah Anda pergi ke balai harta karun?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut, "Apakah Anda pergi ke sana sendirian? Atau apakah pemandu wisata Anda membawa Anda ke sana?" "Tentu saja pemandu. Wisata saya membawa saya ke sana, dan saya tidak tahu ada Treasure Hall, jadi saya hanya melihat ke dalam sekitar 10 menit lalu keluar. Penjaga Treasure Pavilion masih sangat ketat, dan ada pemeriksaan keamanan saat masuk dan keluar, dan saya keluar setelah melewati pemeriksaan keamanan, jadi pasti tidak ada hubungannya dengan saya yang dicuri," kata Taylor. "Jika benda itu benar-benar berharga, saya khawatir Anda masih akan curiga," kata Stephen Lin. "Jika ada kecurigaan, ada kecurigaan. Ada pepatah di Longguo. Saya tidak takut pada bayangan. Saya tidak mencurinya. Jika mereka mencurigainya, mereka harus mencurigainya. Paling buruk, biarkan mereka menggeledah itu." Taylor mengangkat bahu acuh tak acuh. "Bagaimana jika itu dijebak?" Stephen Lin bertanya. Bab 3080. Menanam. "Menanam apa?" tanya Taylor curiga. "Tidak." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatnya, seorang raja seperti Cameron seharusnya tidak bisa memainkan trik menanam. Itu terlalu rendah. Mungkin hanya ada sesuatu yang dicuri, dan saya seharusnya berpikir terlalu banyak. Perjamuan berlanjut, dan tidak terlalu terpengaruh oleh urusan balai harta karun. Satu-satunya dampak adalah mereka yang akan pergi harus tetap di ruang perjamuan, dan kemudian mereka hanya bisa minum beberapa gelas lagi. Sekitar setengah jam kemudian, Cameron kembali ke ruang perjamuan dengan wajah gelap. Melihat wajah Cameron, semua orang merasa bahwa Cameron seharusnya tidak menemukan harta curiannya dalam setengah jam terakhir, jadi mereka semua terdiam dan menatap Cameron. Cameron duduk di singgasana, memandang semua orang dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf, semuanya, saya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi." "Yang mulia, apakah Anda sudah menemukan benda itu?" seseorang bertanya. "Belum. Saat ini, orang-orangku telah menutup istana dan mencari di dalam istana," kata Cameron. "Jangan khawatir, Yang mulia, hartamu pasti akan ditemukan." Seseorang menghibur. "Mutiara malam Arktik diwariskan kepadaku oleh ayahku. Itu sangat berarti bagiku. Jika barang lain dicuri, aku tidak akan melakukan hal yang sama. Maaf semuanya, aku membuat semua orang menunda karena urusanku. Aku percaya kamu pasti akan itu tidak dapat dikaitkan dengan pencurian mutiara malam Arktik, jadi sekarang jika Anda ingin pergi, Anda dapat pergi. Dan jika Anda ingin terus minum, Anda dapat terus minum," kata Cameron. Mendengar perkataan Cameron, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka akan pergi. Semua orang tidak bodoh. Bukankah bodoh mengadakan jamuan makan di rumah seseorang jika hartanya dicuri? Cameron juga tidak menghentikan kerumunan, memanggil para pejabat untuk membawa mereka pergi. Saat itu, seorang pejabat bergegas masuk dari pintu, berjalan langsung ke sisi Cameron, dan membisikkan sesuatu kepada Cameron. Wajah Cameron sedikit menggelap, lalu dia berteriak, "Semuanya tunggu sebentar." Petik 2. Orang-orang yang berjalan keluar berhenti dan menatap Cameron dengan curiga. Semuanya,
baru saja orang-orangku menemukan beberapa informasi, dan aku butuh seorang teman prajurit yang hadir untuk bekerja sama, kata Cameron. Siapa? Seseorang bertanya. Cameron memandang Taylor, dan bertanya, Tuan Taylor, apakah Anda pernah ke Treasure Hall hari ini? Petik 2. Ya, saya akan keluar sebentar lagi. Taylor mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Kalau begitu, Tuan Taylor, tolong tinggal sedikit lebih lama, lagi pula, Anda pernah ke Treasure Hall, kata Cameron. Saya tidak mencuri apapun, dan saya bahkan tidak tahu seperti apa mutiara malam Arktik itu, kata Taylor. Tuan Taylor, saya juga bersedia untuk percaya pada karakter Anda, tetapi bagaimanapun juga, Anda telah berada di Treasure Hall, jadi Anda dapat dianggap sebagai tersangka, jadi Anda hanya dapat tinggal sebentar. Setelah Anda menemukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, Anda secara alami dapat pergi dari sini, kata Cameron. Yang mulia, sebagai kapten penjaga istana raja yang korup, saya, Taylor, tidak dapat mencuri apapun. Ini bukan hanya karena mencuri itu ilegal, tetapi juga karena kemuliaan saya. Setiap anggota penjaga istana harus menjadi pria yang jujur. Jika saya mencuri sesuatu, itu tidak hanya akan mendiskreditkan diri saya sendiri, tetapi juga mendiskreditkan keluarga kerajaan dari negara kita yang korup, kata Taylor keras. Tepat ketika Taylor selesai berbicara, beberapa pejabat masuk dari luar pintu sambil membawa sebuah kotak besar. Melihat kotak ini, ekspresi Taylor berubah, dan dia bertanya dengan marah, Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Petik 2. Kami dipisahkan dari pejabat istana kami selama beberapa menit, dan sosok Anda muncul di dekat tempat parkir beberapa menit kemudian. Kami menduga Anda dicurigai mentransfer barang curian. Jika Anda telah mencuri sesuatu, periksa saja koper Anda, kata seorang pejabat dengan suara berat. Konyol, bahkan jika aku mencuri sesuatu, aku tidak bisa begitu saja memasukkannya ke dalam koper seperti ini. Koper itu adalah barang pribadiku, dan aku tidak bisa membiarkanmu memeriksanya, kata Taylor bersemangat. Ini adalah cara terbaik yang kami ketahui sejauh ini untuk mengirim mutiara malam Arktik keluar dari istana. Anda adalah tamu, dan tentu saja kami tidak akan memeriksa barang bawaan Anda saat Anda meninggalkan istana. Dengan cara ini, jika Anda meletakkan mutiara malam Arktik di Anda jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, izinkan saya untuk membuka kotak itu dan memeriksanya, kata pejabat itu dengan serius. Kentut, tidak ada yang diizinkan untuk memeriksa barang bawaanku, kata Taylor bersemangat. Mendengar kata-kata Taylor, semua orang yang hadir sedikit aneh. Hampir semua petarung yang berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia kali ini hanya membawa barang bawaan yang sangat sedikit, karena mereka datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran, bukan untuk bepergian. Masuk akal jika Taylor harus sama. Jika demikian, maka buka kotaknya dan centang ini bukan masalah besar untuk segera membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Mengapa Taylor sangat keberatan? Tuan Taylor, mengapa Anda sangat menentang kami memeriksa koper Anda? Itu hanya sebuah koper dan tidak ada yang terlibat. Mengapa Anda begitu menentang? Apakah karena ada beberapa rahasia tersembunyi di dalam koper? Tanya petugas itu sambil menatap di Taylor. Merupakan kehormatan bagi saya sebagai anggota pengawal kerajaan. Saya tidak akan mengizinkan siapapun menggeledah koper saya tanpa bukti. Yang mulia, percayalah pada karakter saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, kata Taylor. Saya juga ingin mempercayai Anda, Tuan Taylor, tetapi mutiara malam Arktik sangat berarti bagi saya. Jadi saya lebih suka menyinggung Anda, dan saya harus melihat koper Anda hari ini juga. Bieber, buka kopernya, Cameron berkata kepada petugas. Ya, pejabat bernama Bieber langsung pergi ke kotak. Siapa yang berani bergerak, teriak Taylor dengan marah, dan hendak bergegas ke kopernya, ketika bintik-bintik merah yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di tubuh Taylor. Tubuh Taylor tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa selama dia bergerak lagi,
sinar laser yang tak terhitung jumlahnya akan ditembakkan ke arahnya. Jangan melakukan perlawanan tanpa rasa takut. Di istana ini, bahkan jika kamu yang terkuat di dunia, kamu tidak dapat membuat gelombang apapun, kata Cameron tanpa ekspresi. Taylor mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, maka kami telah mengakhiri pembalasan kami. Bermusuhan denganku. Bieber, buka kotaknya, kata Camelong. Ya, Bieber mengangguk, lalu membuka kotak itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.